Halo sahabat YouTuber, selamat datang lagi di channel Punya Film. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita yang berjudul World In. Langsung saja, ini dia ceritanya. Awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang terjebak di sebuah ruangan yang sempit. Tapi tiba-tiba dari sela tembok keluar semen yang selanjutnya tubuh anak itu tercor semen seutuhnya. Dan film pun dimulai. 15 tahun kemudian, sebuah keluarga sedang merayakan kelulusan dari salah satu anak perempuannya yang bernama Sam. Setelah itu, Sam diajak bergabung oleh ayahnya di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penggusuran bangunan. Tentu saja Sam langsung menerima tawaran ayahnya tersebut. Sam juga akan diberi hadiah jika berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, Sam langsung bergegas pergi ke sana. Beberapa waktu kemudian, dia tiba di tempat yang ditujunya, yang merupakan sebuah apartemen yang dibangun oleh seorang arsitek bernama Malay Straza pada tahun 1990. Di sana, dia disambut oleh penjaga yang bernama Mary dan juga anaknya yang bernama Jimmy. Kemudian, Jimmy disuruh untuk mengantarkan Sam ke kamar 208 dan memberitahu semua aturan yang ada di bangunan ini. Sam diberitahukan untuk tidak naik ke lantai 8 dan atap bangunan, namun Jimmy tak memberitahu alasannya. Keesokan hari, Sam bersiap menganalisis struktur bangunan untuk menentukan titik ledak yang terbaik, dan juga bertugas untuk memberikan laporan berapa banyak peledak yang dibutuhkan untuk merobohkan bangunannya. Setelah itu, dia pergi ke minimarket untuk membeli makanan. Di sana dia meminjam komputer untuk browsing mengenai sejarah bangunan yang sedang dia tangani. Dari sini ia mengetahui sebuah fakta 16 orang mati mengeras dalam tembok. Sesampainya di apartemen, dia memberi tanda titik ledak untuk merobohkan bangunannya. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan seorang pria yang membawa kapak. Dia adalah penghuni gedung ini yang tak terima karena adanya kabar penggusuran. Malam harinya, Jimmy datang menemui Sam dan mengajak dia pergi ke lantai 8. Padahal awalnya dia melarang Sam untuk pergi ke sana. Di perjalanan, dia juga menceritakan seorang Malay Straza yang mati di dalam tembok. Bahkan sampai saat ini masih terdapat sebuah ruangan yang menjadi saksi tentang kejadian aneh ini. Dan dari mereka yang mati tersebut terdiri dari seorang anak kecil bernama Julie. Itu adalah di mana kamar yang tadi terdapat tulisannya. Dan yang kalian lihat awal cerita tadi, dia adalah anak kecil bernama Julie yang dicor hidup-hidup dalam semen. Di dalam ruangan, Jimmy memperlihatkan sebuah tembok yang dulunya menjadi saksi bisu kematian mereka. Jimmy juga mengatakan kalau ayahnya ada dalam daftar kejadian itu. Sementara sosok Malay Straza hanya tergambar di sebuah tembok. Saat Jimmy menakut-nakuti Sam, Sam tak sengaja melihat seseorang dari kejauhan. Jimmy langsung mengejarnya. Sam yang ditinggal seorang diri mengalami ketakutan saat lampu senternya mati sampai dia terjatuh. Jimmy yang menemui Sam lagi segera bergegas keluar dari ruangan itu dan mengantar Sam pergi ke kamarnya. Sam yang terluka ditawari Jimmy untuk mengobati luka di lututnya. Tapi saat mengobati, Jimmy yang nafsu lihat pahanya Sam malah langsung ngelus-ngelus. Sam yang menyadarinya mengatakan sesuatu sampai Jimmy malu karenanya. Malam harinya, Sam yang sedang bercermin melihat bingkai kaca yang bergetar kencang. Saat Sam mengambilnya, dari bekas lubang paku yang ada di tembok mengeluarkan darah yang mengucur terus-menerus. Tiba-tiba Sam ditarik ke dalam tembok dan ia tersadar dalam kondisi terkurung di dalamnya. Seperti awal film, semen tiba-tiba mengalir dari sela tembok dan menguburnya secara hidup-hidup. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang dialaminya. Sam yang sedikit ketakutan selanjutnya memeriksa sekeliling kamarnya. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh kehadiran pacarnya yang bernama Peter. Sam yang masih penasaran dengan lantai 8 mengajak Peter untuk melihatnya ke sana secara sembunyi-sembunyi. Di sana, Sam melihat sebuah tanda yang berada di tembok. Saat Sam menyentuhnya, dia tak sengaja menemukan sebuah tombol yang kemudian saat ditekan terbuka sebuah pintu rahasia menuju bawah. Mengejutkannya, saat mereka menuruni tangga itu, Sam melihat sebuah kaca yang langsung tertuju pada sebuah kamar mandi di ruangan 208. Dengan kata lain, selama ini Jimmy pernah mengintipnya dari sana saat Sam mandi. Dalam ruangan lain, mereka menemukan sebuah pintu yang menuju tempat pembuangan sampah.
Di saat bersamaan, Mary muncul di hadapan mereka dan membuat Mary bingung kenapa mereka bisa sampai di sana. Setelah kejadian itu, saya memberitahu Mary kalau selama ini Jimmy sering memperhatikannya saat dia berada di kamar mandi. Dan selanjutnya Jimmy dimarahi ibunya dan Jimmy pun pergi dari sana. Sam tak menyangka kalau Jimmy akan seperti itu. Peter yang berada di sana merayu Sam supaya melupakan semua itu dan mengajak dia untuk pulang keesokan paginya. Keesokan harinya, Sam mulai mengemasi pakaiannya. Laporan analisisnya juga sudah disiapkan untuk dikirimkan ke ayahnya. Belum Sam pergi, Jimmy menemuinya dan meminta maaf sambil memberikan sebuah hadiah untuk Sam. Dia memberikan sebuah buku yang diambil dari kamar nenek tua. Di dalamnya berisi tentang seluruh struktur tentang bangunan ini yang ditulis langsung oleh Malestraza. Sam yang antusias langsung mencari tahu mengenai penjelasan buku itu. Kemudian dia dan Peter diajak oleh Jimmy untuk mencari tahu ruangan di lantai 8. Tapi saat itu Jimmy sudah tak terlihat oleh mereka. Yang ada hanya suara minta tolong yang terdengar. Sam dan Peter menemukan ruangan lain yang ada di sana dan terdapat lubang besar. Setelah itu, Sam bergegas menolong Jimmy yang menurut ia terjatuh ke sana. Dari atas, Peter sedikit demi sedikit mengulur talinya. Saat baru setengahnya, tiba-tiba dari sudut atas ada sebuah besi yang ditembakkan tepat mengenai Peter, yang selanjutnya dia harus mati di sana. Sam yang masih menggantung di tali akhirnya harus jatuh dari ketinggian. Beberapa waktu setelah itu, Sam terbangun tanpa memakai pakaian. Terlihat juga ada seseorang yang berada di sana. Tak disangka dia adalah Malestraza. Ternyata dia masih hidup dan dikurung di lubang apartemen ini. Dari atas, Jimmy melemparkan sebuah surat yang berisi dia tak akan membiarkan Sam pergi dari sana, dan ingin supaya Sam bisa menyukai dirinya tanpa paksaan. Setelah itu, Jimmy mengambil dan mengirimkan sebuah laporan tentang analisis Sam kepada ayahnya. Dia juga sengaja menceburkan mobil Sam ke danau agar dikira ayahnya Sam sedang berlibur dengan Peter. Setelah itu, Jimmy memberikan sebuah kaset kepada mereka. Dia mengatakan supaya mereka menari diiringi musik yang ada di kaset tadi. Sebagai imbalannya, dia memberikan walkie-talkie kepada Sam dan juga buah-buahan. Sam yang tak tahu harus bagaimana lagi mencoba merayunya. Dia mengatakan kalau dirinya menyukai Jimmy. Sam juga kemudian membuka bajunya supaya dia tergoda. Namun semuanya sia-sia. Jimmy tak mau mengeluarkan dia dari sana. Hujan yang mengguyur tanah di lubang tersebut membuat Sam terkejut karena melihat mayat Peter yang terkubur di sana. Malestraza sengaja menguburnya karena diperintahkan oleh Jimmy. Malestraza selanjutnya bercerita kepada Sam kalau dirinya sudah terkurung di sana selama kurang lebih 5.106 hari. Dia juga mengatakan kalau yang diceritakan Mary kepada polisi adalah suatu kebohongan. Yang awalnya Mary memberitahu polisi kalau dia sudah mati di dalam tembok, tapi sebenarnya itu adalah penghuni lainnya. Dia sengaja mengarang cerita itu dan membawa Malestraza ke lubang itu untuk membalas dendam atas idenya yang menyebabkan suaminya mati. Di sisi lain, Mary curiga kenapa Sam dan pacarnya tidak pamit sebelum pergi. Kemudian dia pergi ke lantai 8 dan setelah itu mendengar suara Sam dari arah lubang. Tapi selanjutnya Mary menutup lubang itu dan memarahi Jimmy. Mary tak mengerti kenapa Jimmy melakukan ini, padahal lubang itu dikhususkan untuk mengurung Malestraza. Mary takut kalau perbuatannya ini diketahui polisi, dan akhirnya mereka harus masuk penjara. Siang harinya, tim peledak yang menerima surat laporan sudah tiba di sana. Dengan kata lain, Jimmy berhasil membuat ayah Sam tidak curiga kalau sebenarnya Sam disekap di dalam lubang. Sementara itu, Sam mengatakan pada Jimmy supaya dia bisa berubah pikiran dan menyelamatkannya. Sedangkan Malestraza tak mau kalau Sam kabur dari lubang ini. Dia mengikat Sam dan kemudian menggali sebuah kuburan. Kuburan itu juga ia sudah merancangnya dengan beberapa pipa yang terhubung langsung ke tangki semen. Dia mempercayai kalau seandainya tim peledak meruntuhkan bangunannya, bangunan ini tidak akan roboh kalau seandainya terdapat makhluk yang dikubur dalam keadaan hidup. Sam yang berhasil meloloskan ikatannya langsung mengambil sebuah besi yang ada di dekatnya. Awalnya saya kira Malestraza yang akan membunuh Sam, tapi ternyata justru sebaliknya. Malestraza malah mengatakan agar Sam membunuhnya di sana. Pada awalnya Sam tak akan melakukannya.
Namun dengan berat hati, akhirnya dia menusuk Malistraja berulang kali. Saat akan mati, Malistraja berterima kasih pada Sam karena telah membantunya untuk mati di dalam bangunan yang merupakan karyanya sendiri. Sementara di luar, tim peledak mulai menghitung mundur untuk meledakkan bangunan itu. Tapi tiba-tiba Jimmy berubah pikiran dan berlari untuk menyelamatkan Sam. Seketika mereka berhenti untuk meledakkan bangunannya. Di sana, ayah Sam terkejut kenapa Sam berada di lubang itu. Kemudian Jimmy meminta maaf pada ayah Sam dan selanjutnya melompat. Jimmy akhirnya harus mati dekat wanita yang dia sukai, sedangkan Sam selamat dan akan dibawa ke rumah sakit. Sementara Mary ditangkap dan dibawa ke penjara. Akhir cerita, mereka tak jadi untuk merobohkan bangunannya, dan film pun selesai. Dan itulah cerita dari film tadi. Akhir video saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya, sampai jumpa.